warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang konsep dasar bimbingan konseling pada MI atau SD. Kelompok kami terdiri dari M. Aji Abdul Holik dengan NIM 2317223, kemudian Muhammad Ziyad dengan NIM 2318030, Ira Syarifah dengan NIM 2319104, Anita Dirahmawati dengan NIM 2319162. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan yaitu merupakan suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya. Konseling yaitu merupakan salah satu teknik pelayanan dalam bimbingan secara keseluruhan, yaitu dengan memberikan bantuan secara individu. Kemudian ragam bimbingan konseling. Yang pertama, bimbingan akademik, yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah akademik. Yang kedua, bimbingan sosial pribadi, bimbingan untuk membantu para individu dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial pribadi. Yang ketiga, bimbingan karir, bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelesaian masalah-masalah karir. Yang keempat, bimbingan keluarga, yaitu upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis. Tujuan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan konseling ada 3. Yang pertama, membantu setiap individu dalam mengembangkan diri secara optimal dan sesuai dengan tahap perkembangan. Yang kedua, mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam studi. Yang ketiga, dapat menyesuaikan diri sesuai dengan tuntutan positif dari lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian, fungsi bimbingan konseling di sekolah. Menurut Oman Suherman yang dikutip oleh Sudrajat tahun 2008 mengemukakan fungsi bimbingan dan konseling ada 5. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungan. Kemudian fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Kemudian fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang ada di dalamnya. Kemudian fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Dan yang terakhir, fungsi advokasi. Fungsi advokasi yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip merupakan gabungan dari hasil penelitian teoritis dan penelitian lapangan yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan pedoman yang diharapkan. Dalam bimbingan dan konseling, prinsip yang digunakan bersumber dari penelitian filosofis, hasil penelitian, dan latar belakang sosial budaya, pemahaman, tujuan, fungsi, dan pengalaman dalam proses pemberian bimbingan dan konseling. Sri dan Stone menyatakan bahwa prinsip merupakan cara kerja bimbingan dan konseling yang dapat menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan pokok. Bentuk-bentuk kegiatan pokok tersebut yaitu 1. Bimbingan bertanggung jawab tentang sistem perkembangan pribadi seseorang. Prinsip tersebut menekankan pada pengembangan pribadi yang berarti bahwa individu dapat menggunakan masalah dan sistem pribadi untuk meningkatkan kecerdasan pribadinya. Yang kedua yaitu cara utama bimbingan dan konseling dikendalikan dengan menggunakan proses tingkah laku individu. Prinsip ini
dirancang untuk membantu individu lebih memahami keadaan mereka yang subjektif dan keadaan sosial mereka, sehingga mereka menguasai pengalaman sikap serta makna untuk meneguhkan pegangan mereka terhadap perkembangan pribadi. Yang ketiga yaitu bimbingan diorientasikan ke arah tolong-menolong dan bukan paksaan. Siswa tidak boleh dipaksa untuk menerima bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan kesanggupan bersama individu yang terlibat. Kemudian yang keempat, manusia mempunyai kemampuan untuk pengembangan dirinya. Setiap orang memiliki kemampuan untuk menciptakan tingkah laku dan sikap yang lebih baik. Sikap tersebut terutama akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh semua aspek. Kemudian nomor 5 yaitu bimbingan dan konseling berdasarkan harga diri dan nilai diri serta hak individu untuk memilih. Kemudian yang keenam yaitu pendidikan dan konseling suatu proses pendidikan yang berkesinambungan. Bimbingan dan konseling dari sekolah dasar hingga universitas harus dipusatkan di bawah satu tema dan diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah secara keseluruhan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip bimbingan dirumuskan sebagai berikut. 1. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua individu. Bahwa bimbingan dan konseling diberikan kepada semua individu atau peserta didik, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Kemudian yang kedua, bimbingan dan konseling bersifat individu. Setiap orang mempunyai pribadi yang unik dan melalui bimbingan dan konseling, pembimbing dapat membantunya dalam memaksimalkan keunikannya tersebut. Prinsip tersebut juga berarti bahwa meskipun layanan bimbingan dan konseling menggunakan penampilan kolektif, fokus pendampingan ada pada individu tersebut. Kemudian nomor 3 yaitu bimbingan konseling menekankan hal yang positif. Sebagian orang berpandangan negatif terhadap bimbingan dan konseling karena dipandang sebagai cara untuk menekan aspirasi. Bertentangan dengan pandangan ini, bimbingan dan konseling sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan pada kekuatan dan kesuksesan. Karena bimbingan dan konseling merupakan cara untuk membentuk pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan kesempatan dan mendorong perkembangan. Kemudian nomor 4 yaitu bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Bimbingan dan konseling bukan hanya tugas dan tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru dan kepala sekolah. Mereka berpartisipasi dalam proses pembinaan dan konsultasi sebagai anggota tim. Kemudian nomor 5, pengambilan keputusan merupakan hal yang mendasar dalam bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling dirancang untuk membantu individu membuat pilihan dan membuat keputusan. Kemudian nomor 6, bimbingan dan konseling berlangsung dalam sebagai setting atau adegan kehidupan. Layanan bimbingan dan konseling diberikan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di keluarga, perusahaan atau industri, lembaga pemerintahan atau swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Bimbingan dan konseling bersifat multi aspek, yaitu melalui aspek personal, sosial, pembelajaran, dan pekerjaan. Materi selanjutnya. Jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Layanan dasar pada bimbingan konseling meliputi 1. Layanan orientasi, merupakan layanan yang diberikan kepada individu untuk membantu konseli atau peserta didik memahami lingkungan baru yang dimasukinya untuk memudahkan dan memperlancar proses adaptasi peserta didik dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, layanan informasi, merupakan layanan yang diberikan kepada peserta didik dengan tujuan untuk membantu individu menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, bimbingan kelompok, merupakan layanan yang diberikan kepada individu dengan format kelompok, berjumlah 5-10 orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok.
Hal ini bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat memahami dirinya dan lingkungannya. Yang keempat, aplikasi instrumentasi merupakan upaya memahami konseli atau peserta didik melalui pengukuran dengan menggunakan alat ukur atau instrumen tertentu, baik instrumen tes maupun instrumen non-tes.